mungkin usia sekolah dasar ya, untuk bermain sepatu roda. Cukup menyenangkan ya, bawalah putra putri Anda yang masih kecil atau remaja dan yang sudah punya cucu juga bisa bawa cucunya bermain di sini. Oke, kita jalan lagi ya. Kita coba menelusuri jalan di Lagoon Avenue. Ini adalah Lagoon Mall and Apartments. Ini kalau Anda lihat ya, view-nya ini masih banyak yang kosong ya. Nah itu Anda lihat, itu mulai dari puncaknya Lagoon Avenue, ini main building ya, yang pertama. Ini daerah mall di bawahnya, banyak tenan-tenan yang baik. Dan nanti kita lihat lagi, ada dua lagi di sana gedungnya. Yang satu yang untuk low level society, untuk kebanyakan middle class ke bawah. Sedangkan yang satu lagi adalah yang sedang dibangun juga, tapi kelihatannya belum selesai ya. Mungkin selama pandemi ini tidak banyak yang cari rumah, cari apartemen, ya lebih baik memikirkan pasokan makanan. Tapi sekarang sejak perang konflik Rusia dengan Ukraina ini, justru harga-harga bahan bakar, energi, dan juga pasokan makanan, yaitu terutama berupa gandum, yang makanan utama di barat ya, baik di Eropa maupun di Amerika. Nah itu harganya melambung ya, sampai 30% lebih. Selain harga melambung juga stok atau quantity di berbagai negara di Eropa dan juga berbagai negara lain seperti Italia, Spanyol, itu semua ikut terdampak ya. Walaupun kita makanan utamanya adalah beras dan ubi, ketela, tapi kalau mereka itu kalau nggak makan dari bahan roti seperti di Italia, pasta ya, itu kayaknya belum makan gitu, karbonya dari situ. Nah sekarang pertanyaannya, sampai kapan embargo atau sanksi ekonomi yang diterapkan Barat terhadap Rusia? Ini sudah masuk 4 bulan ya, 120 hari. Kelihatannya Rusia tenang-tenang saja. Mungkin cadangan devisanya cukup banyak, sehingga paling nggak setahun ini dia tidak akan terdampak ya. Malah senjata makan tuan bagi Eropa, negara-negara NATO ya, itu mereka ya gengsi ya, prestise, memberikan sanksi yang berat untuk tidak mengimpor lagi. Dan Putin sudah menyetop sama sekali pasokan energi gas ke Eropa ya. Jadi apa akibatnya? Ya sekarang rakyatnya menjerit. Seperti belum lama ini, minggu yang lalu kalau tidak salah ya, itu kantor NATO di Brussels, di Belgium, di demo oleh 70.000 kaum buruh dan masyarakat ya. Mereka protes agar NATO dibubarkan dan diminta anggotanya keluar dari NATO, ke anggota NATO. Demikian juga baru 2 hari ini saya dengar di Amerika
juga terjadi hal serupa. Masyarakatnya berdemo, senator-senatornya juga mengeluarkan statement bahwa campur tangan Amerika di Ukraina yang memang terlibat jelas ya, memasok senjata dan ahli-ahli militernya itu menyebabkan masyarakat Amerika juga terdampak oleh hukum aksi reaksi ya. Dia melakukan tekanan sanksi ekonomi yang berat, tapi di sisi lain terjadi reaksi pasokan energi dan makanan menjadi tertekan. Nah, terjadilah kenaikan harga-harga, dan menurut analisis dari para ekonom, sebenarnya di Amerika sekarang ini terakhir 2 minggu yang lalu saya baca masih 8,1% inflation rate, dan sekarang tentunya mungkin sudah mendekati ke arah 10% ya. Dan para ahli mengatakan sebenarnya sudah terjadi resesi di Amerika. Nah, itulah kira-kira gambaran supaya kita pahami dan bagaimana solve-nya. Pak Jokowi sudah mencoba menengahi, memediasi keinginan Ukraina. Zelensky ya, Perdana Presiden Zelensky dari Ukraina, dan juga mencoba memahami yang diinginkan Zelensky dan disampaikan pesan itu kepada Putin. Kelihatannya sih kalau kita simak dialog antara Putin dan Jokowi itu sangat mesra ya, bisa diterima, berdekatan dengan meja sambil minum kopi. Kedekatan itu rupanya juga impact politik ya, bahwa ada orang yang memperhatikan, prihatin dengan keadaan ini. Tapi Amerika kan dan sekutu-sekutunya NATO gengsi, malu kalau menjilat lidah, walaupun tekanan dari masyarakatnya, dari warga masyarakatnya begitu keras agar NATO dibubarkan dan keluar dari NATO, keanggotaan NATO, termasuk di Amerika sendiri tadi. Ini memang berat ya. Putin kelihatannya tidak mau bernego dengan cara begitu. Dia lebih menekankan Zelensky, Ukraina harus meletakkan senjata atau mengibarkan bendera putih, ya, menyerah. Jadi bukan soal perundingan ya. Kalau perundingan itu apa yang saya dapat, apa yang saya beri. Nah, jadi kelihatannya Putin paham betul ya. Dia nggak mau lagi ditipu. Pokoknya jangan ganggu-ganggu Crimea, jangan ganggu Donbas, ya, daerah yang separatis yang sudah didukung sangat oleh Rusia dengan tekanan militernya. Ini boleh dikatakan daerah Severodonetsk dan Severodonetsk dan Luhansk itu sudah dikuasai oleh Rusia. Jadi mungkin dalam analisa saya, Zelensky mungkin minta supaya Crimea dikembalikan, kemudian Severodonetsk dan Luhansk dikembalikan menjadi negara di bawah Ukraina, tidak boleh separatis ya. Terus pelabuhan Mariupol yang dikuasai Rusia juga minta dikembalikan.
Kira-kira begitu ya, kalau saya analisa. Jadi itu namanya jualan yang terlalu mahal ya. Saya yakin Pak Putin nggak mau itu. Karena Zelensky nanti klaimnya adalah oke, Mr. Presiden Putin, saya akan manut dengan Anda untuk tidak masuk ke NATO ya, tidak masuk anggota. Saya akan negara yang netral. Tapi kalau sama Amerika mah jangan percaya, tukang bohong ya kan, tidak bisa dipercaya. Tidak berkata sidik, kalau Islamnya itu mengatakan sidik, berkata benar, jujur. Pak. Jadi kelihatannya sih begitu ya kondisi geopolitik. Jadi, dan kalau kita melihat negara-negara di barat ya terutama Amerika sebagai yang menempatkan dirinya seperti komandan gitu ya, pemimpin dunia. Yang kita lihat adalah bahwa ini hujan, saya berhenti dulu.